Anda ada yang apakah silakan? Baik ya, terima kasih Pak Willy, hanya menambahkan sedikit saja. Jadi memang betul kalau skop 3 ini memang perlu challenging dan salah satu yang paling bisa berdampak sebenarnya gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang bahkan skop 3-nya sampai 70% of the entire profile emission dari entire corporation-nya gitu misalnya. Jadi tapi memang skop 3 ini yang menarik adalah yang paling kita punya least control gitu ya, least influence about gitu. Jadi kalau boleh saya sarankan, memang prioritasnya adalah selalu mencoba untuk skop 1 dan 2-nya dulu gitu ya, dimaksimalkan, dan nanti menuju skop 3 kita akan sending the way to our value chain, supply chain, customers gitu yang mostly ada di skop 3 tersebut untuk juga ikut bersama kita gitu loh, untuk membantu mengurangi ini. Kalau memang skop 1 dan 2-nya sudah berhasil, lalu juga nanti ada value chain skop ketiga, nah ini yang bisa memang disebut sebagai pencapaian societal net zero yang lebih besar juga gitu loh. Skop 3 ini memang menarik, dan tadi Dedi sudah menyampaikan ada beberapa guidelines atau pathway yang perlu diimprove terus gitu ya dari global scientific committees-nya gitu, yang for over time nanti kita juga akan keep on updating everyone kalau misalnya ada improvement dan dokumen itu sudah selesai. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Willy ya. Nah ini pertanyaan kedua agak sulit ini sepertinya Pak Bram. Mungkin nanti Pak Willy bisa bantuin juga. Silakan Pak Bram. Menghormati yang lain bisa berdiri juga deh. Saya nggak mau belakang Bu Indah, jadi saya agak di sini ya. Thank you Bu Widya, itu jadi pertanyaan yang konkret, dukungan dan bantuan. Tadi saya juga sudah sampaikan, resource yang kita punya baru dari these two gentlemen Bu. Jadi tapi dengan resource ini apa yang kita kerjakan sekarang, baru end of last week saya call dengan Mas Anda itu, kita mau coba membuat semacam online learning platform. Jadi think of kayak Coursera itu di dalam konteks JC protokol, lalu sampai ke metodologi penghitungannya, asin data yang apa yang dibutuhkan, bagaimana Excel modelnya lah untuk mencari keperhitungan, sampai nanti ke SBTI target settingnya. Nah di tahap awal ini memang kita sekaligus learning the ropes, kita punya apa yang kita sebut incubation. Ya nanti Mbak Nada sama Mas Nada, jadi pada intinya kita punya ada sebuah platform, sebuah approach di mana ini kayak long distance learning atau online learning Bu. Jadi JC protokol mungkin dari tempatnya Mas Dedi, bagaimana tadi boundariesnya 90% atau 90% scope 1 itu artinya apa sih? Oh A, B, C, D, dan E. Nanti masuk ke scope 2-nya, Indonesia mungkin relatively straightforward, mungkin listrik gitu ya. Yang nanti bisa kita bantu juga dalam platform ini adalah setelah data itu terkumpul, kita menggunakan variabel apa untuk pengalinya. Kayak misalkan kita punya a fleet of company vehicles tahun sekian, dan datanya ini saya mesti pakai variabel apa nih untuk menghitung emisinya. So saya mesti cari apa? Pembelian bahan bakar kah? Atau distance travel yang harus saya kumpulin. Nah, itu untuk membantu kita semua sektor swasta untuk menavigasi, karena saya paham Bu, kalau kita ambil JC protokolnya begitu aja, kita bingung sekali nih. Belum kita udah banyak pertanyaan kan. Jadi kami akan mulai dengan platform seperti itu yang di-drive oleh CDP dan WRI. Mudah-mudahan nanti WWF sebagai co-founder SBTI juga jump in dan kasih resources-nya. Nah, pertanyaan keduanya apa ini? Konsultasi dua bapak-bapak ini dengan timnya itu part dari yang incubation Bu. Jadi kemarin ide kita punya 3 stages ya Mas Anda ya. Stage 1 mulai dari production, stage 2 itu setelah pengumpulan data, dan stage 3 itu kita sudah mulai lihat SBTI-nya. Dan dalam setiap stage itu ada format istilahnya one-on-one consultation lah dengan tim yang kita bentuk. Jadi kita set a certain date, kita timnya siapa aja, nanti dari Kandidat Zero Hub dan juga WRI dan CDP akan arrange one-on-one consultation gitu. Nah, mungkin untuk mengakses itu, apakah harus pledge? MOU Kandidat Zero Hub itu bunyinya intent to pledge Ibu. Jadi kita punya intensi untuk membangun langkah kita menyiapkan organisasi untuk bisa masuk ke pledge to net zero. Jadi income-nya yang kita titik beratkan, biasanya itu dari teman-teman operasional ke sekretariat net zero Hub itu akan nanya, sudah punya tim belum? Itu
itu sebetulnya cikal bakalnya CSO yang tadi Mas Dini sampaikan, Sustainability Officer atau Sustainability Team. Di beberapa perusahaan yang mungkin sudah advance, mereka sudah punya Sustainability Team sendiri. Di perusahaan yang lain mungkin masih nempel dengan CSR atau sejenisnya. It's okay Bu, karena dalam konteks journey ini sebetulnya semua orang punya peranan yang masih dia. Kayak misalkan tadi juga digambarkan kan, bagaimana cara kita punya data operasional kalau misalkan hanya tim CSR atau sustainability yang kerja. Ini kan tim operasional yang tahu kan berapa kita pakai listrik, berapa kita pakai fuel. Kalau yang masih pakai coal boiler, berapa ton beli coalnya, typical kalori berapa, itu kan teman-teman operasional. Jadi tim inilah yang nanti akan menjadi jembatan buat Kadin untuk supaya tim yang ada di Kadin juga bisa efisien masuk. Nah, kalau harus pledge ke SBTi atau tidak, tentu harapan kita semua perusahaan mau. Dan satu yang mungkin harus saya breakdown adalah tidak bisa. Kita sekarang semua termasuk saya masih belum tahu gimana caranya untuk breakdown barrier sampai bisa submit. Tapi fakta di lapangan ada juga perusahaan Indonesia yang sudah komit, bahkan validated ya Mas Anwar Sedia gitu. Saya juga paham Bu kalau dari semen it's a hard to abate sector yang mungkin juga memerlukan pola pikir khusus gitu ya. Saya rasa ada ya sectoral approach-nya Mas Anda dari SBTi untuk semen atau belum ada? Sudah ada. Jadi ya basically itu ada sectoral decarbonization approach yang bisa dilihat. Mungkin kesulitannya adalah ketika mengaplikasikan itu ke regulasi atau market yang ada di Indonesia. That I understand. Itu tugasnya Pak Yus. Jadi kalau kita butuh market structure dirubah, jangan saya Bu. Saya kan anak bawang. Ya Pak Yus. Jangan nih. Gitu Ibu. Jadi saya harap sih ya MOU itu, tapi itu MOU intent to pledge. Yes. Hopefully dengan kita dibantu tentang ini dan resource kita, pada suatu saat company juga punya confidence untuk let's go for the pledge untuk SBTi. Gitu ya Bu. Kadin Climate Index. Kita ngomong nih kayaknya. Pada intinya gini Bu, jadi itu dalam konteks yang pilar ESG dan disclosure itu kan menjadi sebuah pokok penting ketika kita mau ngomong ke orang lain atau katakanlah ke trade partners kita. Oke, kita sudah punya langkah sustainability, punya langkah carbon neutrality. Apa? Ada satu yang mungkin dilihat dari CDP questionnaire, sudah bertahun-tahun punya kan. Nah, climate index ini adalah salah satu effortnya Kadin untuk men-celebrate juga atau mungkin bahkan mendorong perusahaan-perusahaan PBK untuk punya proper disclosure. Jadi kalau kita lihat disclosure sustainability report di bursa itu kan kalau tidak salah POJK 51 ya, itu tahun 2017, belum efektif 2021. Nah tapi yang menarik Bu, di time frame yang sama 19, 20, 21, 22 itu baik Amerika maupun Eropa, mereka sangat dynamic. Mereka mulai mengeluarkan mandatory disclosure, ada mandatory disclosure di luar laporan keuangan. Ini juga akhirnya disambut oleh IFSB ya, mereka juga mulai bagaimana memiliki pola pikir accounting report, jadi rigidity-nya, robustness-nya dalam konteks non-financial reporting. Nah, kami melihat dari Kadin, kita sudah punya landasan yang bagus nih dari POJK 51 yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita dorong supaya standar sustainability reporting khususnya di bagian emisi itu kita mulai bergerak ke arah greenhouse gases protocol. Buat apa? Supaya comparability-nya juga kita bisa bandingkan. Jadi saya pernah screening mungkin 5 atau 6 companies gitu, itu masih banyak perbedaan Bu dari companies mendisclose sumber energi dia dan bagaimana emisinya itu. Contoh yang paling drastis saya temukan, saya juga baru kepala, kan kalau kita mendisclose fuel usage itu standar berapa kiloliter segala macam. Ada satu atau dua yang saya temukan tuh pakai hitungan ton. Saya sih bertanya-tanya, ini ada apa nih dia pakai ton gitu kan? Jadi setelah saya convert balik, ternyata penggunaan fuelnya tuh luar biasa gitu kan. Jadi mereka mungkin ya mencoba menggunakan ton supaya tidak terlalu jomplang dengan peers tadinya. Buat kami di Kadin Net Zero bukan masalah jomplang atau tidaknya, that's baseline. Baseline is baseline. Gak ada yang salah kok dari kita pakai fuel mungkin 2-3 kali dibanding peers kita. Nothing wrong with that. Nah tinggal kita sama-sama bekerja untuk bagaimana menguranginya itu. Uniformity dari disclosure itu yang kami coba dorong dengan Kadin Climate Index. Sehingga salah satu arahnya dari penyusun indeks ini adalah pembebotan dari sustainability report. Seberapa robust sustainability report mereka di bagian emisi itu mendisclose emisi mereka.
pekerjaan yang panjang, Bu, melihat kita masih harus juga turun ke masing-masing companies, tapi ini sesuatu yang di-endorse juga sama pihak IDX. Nah, untuk ini kami lagi-lagi bekerja sama dengan CDP, Bu. Tapi kapan indeks ini keluar, saya sih harapannya mungkin akhir semester 1 tahun depan, ketika season annual reporting itu selesai. Jadi annual report sudah masuk, sustainability report sudah masuk, dan kami bisa pakai itu sebagai data baseline kami. Itu cukup atau explore gitu ya. Oh. Terima kasih Pak Abram, kemudian sudah terjawab ya Mbak Anita ya. Nah yang ketiga tadi kalau nggak salah Green Port, benar ya? Green Port ya. Jadi gimana kaitannya Green Port itu dengan net zero? Apakah ini bisa diintegrasikan karena terkait dengan data ya, supaya nggak double gitu kerja gitu ya. Ada yang mau jawab Pak Edisa? Ya, terima kasih Pak Kristiawan untuk pertanyaannya. Jadi memang step back dulu mungkin ya untuk SBTi itu sendiri Pak. Jadi SBTi Net Zero tadi yang bisa dipakai adalah ada dua jenis untuk scope 1 dan scope 2, yaitu yang pertama adalah absolute contraction methodology yang intinya adalah berapa banyak presentasi dari emisi yang harus diturunkan, dan yang kedua adalah yang tadi disebutkan oleh Pak Abram juga sectoral decarbonization approach di sini. Salah satu sectoral decarbonization approach yang sedang disusun oleh SBTi adalah untuk maritim, sektor maritim di situ. Jadi memang Green Port itu bisa dimasukkan sebagai salah satu strategi untuk di sectoral decarbonization approach di maritime approach. Salah satu yang sudah pledge ke net zero adalah Newcastle Port di situ menggunakan metodologi yang sama, jadi menggunakan absolute contraction metodologi. Jadi berapa persen emisi untuk scope 1 dan scope 2, dan scope 3-nya adalah menggunakan Green Port yang nanti embedded dengan sectoral decarbonization approach. Jadi memang mungkin bisa ngobrol lebih lanjut nanti apa ya, tapi detailsnya. Tapi memang ada metodologi tertentu yang digunakan oleh maritime approach di situ. Oke, jawabannya ada ya. Oke, kita punya 10 menit lagi, kira-kira 2 pertanyaan mungkin ya, kalau ada lagi mungkin kita tambah selesai. Tadi ada Bapak itu duluan ya Pak ya? Silakan. Terima kasih, nama saya Rudy Dewanto dari grup Angkasa Pura, operator airport dari Indonesia Tengah ke Timur. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi Angkasa Pura saat ini itu sedang punya eagerness untuk melakukan net zero emissions. Salah satu buktinya adalah mulai merencanakan TPST yang lebih komprehensif, kemudian juga beberapa juga kita sudah mulai pasang PLTS untuk melakukannya. Nah ini tadi kalau disampaikan terkait dengan Green Port, di kami juga ada campaign itu Green Airport. Jadi artinya mungkin sama di dunia aviation, mungkin kami juga punya hal yang sama. Salah satu bukti yang sudah kami lakukan adalah saat ini kami sudah memasang untuk menyambut G20 itu. Kami memasang PLTS di Bandara Igusti Ngurah Rai. Memang kapasitasnya memang belum besar, dan kami memang berencana untuk memasang di seluruh bandara. Tetapi ada satu kendala yang mungkin kami perlu masukkan, atau perlu yang mungkin tidak hanya dari Bapak Bertiga, mungkin dari yang lain juga, karena kami ini secara administratif itu adalah BUMN, sehingga ada hal yang secara administratif itu tidak bisa serta-merta seperti swasta. Jadi skema-skema investasi yang ditawarkan oleh mitra kami itu yang paling mengena sebenarnya adalah yang kita sebut performance rental. Tetapi performance rental itu pernah kami lakukan audiensi di ESDM, itu jatuhnya adalah jualan listrik. Jadi jualan listrik itu kan kalau ini hanya ranahnya PLN. Nah, apakah ada semacam skema investasi lain di mana itu bisa membuat program net zero emission di bandara ini bisa berjalan? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Tadi ada dari sebelah sini. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Komar Zaman dari Pupaltif. Salam dari Pak Dirut kami, Pak Ahmad Pribadi yang hari ini tidak bisa hadir. Kami sampaikan bahwa di kami ada emission itu diperkirakan kurang lebih 4 juta ton
dalam 1 tahun. Sementara di grup pupuk Indonesia itu ada 5 pabrik dengan kapasitas di tempat kami 3,5 juta ton urea. Sementara keseluruhan itu 9 juta, jadi kira-kira 3 kali. Anggap aja emisi karbonnya berarti ya 12 juta ton. Nah, dalam waktu yang singkat tentu kita juga ingin mereduksi emisi karbon itu. Kami tentu juga ingin partner gitu ya untuk bisa membuat perencanaan penggunaan emisi karbon ini secepat mungkin. Ada beberapa alternatif, memang ada penanaman pohon yang sifatnya alami, tapi juga ada investment pabrik yang sifatnya segera bisa mengurangi itu. Nah, dalam rangka Kadin Net Zero Emissions ini, apakah kami juga bisa mendapatkan konsultasi itu? Nah, kemudian tentu dengan program ini kami tertarik untuk ikut bergabung ya, hanya nanti dengan bergabungnya sekian perusahaan dan sharing cost dan seterusnya, ini apakah kita akan bangun bersama-sama. Nah, tentu sebenarnya ini satu langkah yang perlu cepat memang. Nah, ini kami mohon langkah-langkah berikutnya seperti apa, kami harus berhubungan dengan siapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar Zaman ya. Saya tutup dulu, ada pertanyaan, nanti kalau ada lagi bisa langsung ke narasumber kalau ada waktu ya. Tadi yang pertama tentang airport ya, bandara. Apakah ada program net zero emission di bandara? Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya agak teknis ya Pak ya, terkait bisnis model dan apa yang bisa bantu. Nah itu tadi saya bilang itu, kalau market structure gini sih Pak, ini mungkin nyambung juga ke slide-nya Mas Dedi, di mana kita semua sebetulnya menjadi pioneers dari perubahan ini, dan kita juga in a way saya harap bisa menginfluence policy atau kebijakan atau regulasi ya Pak. Saya ngerti bahwa dalam konteks bisnis memang yang paling straightforward performance based payment itu Pak. Jadi udah itu no issue. Kalau memang katakanlah di SDM itu disebut bahwa ini adalah jual beli listrik, saya sih kalau boleh jujur, saya pernah berdebat dalam konteks itu Pak. Artinya saya bisa klik pembahasan di kontrak dan itu sudah lagi tidak itu dengan jual beli listrik. Tapi itu kan sebetulnya terlalu teknis ya Pak ya. Kalau dalam renewable Pak, kita melihat listrik, berarti kan PLTS itu berbicara listrik. WRI punya satu inisiatif yang namanya Clean Energy Investment Accelerator, di mana kami di Kadin juga mengendorse opsi itu. Di CIA itu pada dasarnya kami mendorong supaya kita punya opsi untuk renewable procurement method. Opsi ya Pak ya, artinya kan sebagai sebuah konsumen listrik nih, siapapun lah, baik industri maupun kita individual, sebetulnya as a consumer kita punya kan di zaman sekarang, saya mau beli listrik apa nih? Tidak semata-mata saya mau beli listrik, tapi saya juga mau beli listrik dengan sebuah kualitas tertentu. Of course, yang namanya barang dengan hukum ekonomi apapun, barang yang dipersif lebih bagus kualitasnya pasti harganya lebih tinggi, dan itu green tariff, itu bahasa teknisnya itu green tariff Pak, di mana ada sebuah pembangkit EBT gitu ya yang masuk ke grid, 100% dari output pembangkit tersebut diserap oleh yang namanya konsumen korporasi atau konsumen atau pelanggan industri lah, dengan suatu skema tertentu. Nah, skema dan teknologi itu sebetulnya sudah banyak berlaku. Teman-teman WRI dengan CIA yang banyak melihat istilahnya opsi-opsi teknologi atau opsi seperti itu Pak. Karena dalam konteks dekarbonisasi untuk kelistrikan dan juga energi dalam konteks lebih luasnya Pak, again teknologi mungkin hanya bisa menjawab 30-40%. Nah, di luar itu kita juga butuh policies, kita butuh regulasi, kita butuh structure. Nah, itu yang juga harapan saya, dengan semakin banyak net zero hub perusahaan bergabung net zero hub, kita punya sebuah view berapa sih sebetulnya perusahaan yang membutuhkan renewable electricity ini. Dan kalau misalkan kita sounding nih, oh ada model green tariff, ada model ini, berapa sih sebetulnya firm load yang memang bisa kita deliver ke perusahaan ini. Itu sebuah data yang kita masih kerja sekarang ya Mas Andai, masih membutuhkan data itu. Dan dari CIA sebetulnya bilang kalau kita bisa kasih data itu ke PLN sebagai yang notabene regulator kita, seharusnya mereka mau membuka diri untuk oke, kita buka opsi ini. Itu yang saya membuktikan, betul nggak
Kalau kita punya data yang cukup granular terkait demand renewable energy, kita dorong sebagai koalisi industri, maka mereka akan bilang, oke, kita buka opsi ini. Tapi kalau kita datangnya satu persatu Pak, kayak APESA datang sendiri, terus saya yakin juga teman-teman sektor industri manufacturing datang sendiri, kita akan menerima bahasa yang sama, A, B, C, yang pada intinya kita punya keterbatasan lah. Jadi itu Pak, mungkin kalau bisnis model saya tidak bisa bantu terlalu banyak Pak, karena dalam konteks PV atau semua yang kaitan dengan energi rata-rata seperti itu Pak, performance based. Tapi dalam structure yang lebih besar, saya berharap kita bisa gunakan platform Net Zero Hub ini untuk kita membantu juga shape regulasi. Karena at the end of the day Pak, kalau kita tidak punya opsi untuk renewable procurement dan kita ketemu di SBTi 35 lah ya, di mana 90% listrik kita itu harus renewable, what can we do? Kita jadi sama-sama punya opsi kan, justru dengan kolektif ini kita dorong untuk kita punya market structure yang lebih baik. Gitu ya, Mbak Ina, cukup ya. Jangan yang kedua, tadi roadmap untuk pengurangan emisi kami akan banyak memanfaatkan framework dari WRI Pak, jadi sectoral decarbonization approach tersebut. Jadi kalau misalkan pertanyaan adalah apakah bisa dibantu dengan konsultasi, justru Mas Nanda dan tim ini forte-nya di think tank Pak, mencari pathway-nya, teknologi apa dan segala macamnya. Itu kita bisa mulai dari situ gitu Pak. Nanti on the broader context dari ekosistemnya Kadin, pada saat kita sudah mulai ketemu, saya punya teknologi, saya bisa pakai teknologi ini, cara pemanfaatannya seperti ini, menggabungkan dengan ekosistem yang lain juga bisa jadi tanggung jawabnya, jadi bagian kerjanya Net Zero Hub. Jadi all through the way kami akan membantu Bapak, Buku Kaltim dan Indonesia Group. Kalau untuk bagaimana mulainya, Mbak Indah dan teman-teman yang di situ ready to help Buku Kaltim. Thank you. Terima kasih Pak Bram. Ini kita ke 11.50, masih ada 6 menit lagi. Mungkin dia tadi satu pertanyaan dari Bapak ada. Terima kasih. Saya Wahyu dari Astra Agung Lestari. Terima kasih atas paparannya. Mungkin ini ke Bapak di depan. Yang pertama terkait dengan tadi kita kan Pak Edi sudah ya, kita ada pionir, kemudian ada follower, kemudian ada satu lagi leader. Satu sisi ketika kita kemudian ingin menjadi pionir itu kita kan mesti beyond gitu ya, beyond for dari aturan atau apapun gitu ya. Saat ini kalau kita ikuti itu sepertinya juga dari sisi pemerintah sedang terus gencar lah untuk terkait dengan net zero ini ataupun GHG sedang gencar kemudian menyusun strategi dan peraturan-peraturannya. Minggu lalu kami mengikuti sosialisasi itu dari KLHK, ada sosialisasi untuk menyampaikan pedoman inventarisasi greenhouse gas di khusus palm oil industry ya. Nah ini kalau saya coba ikuti memang tidak jauh beda dengan yang di protokol, jadi itu ada sub 1, sub 2, sub 3 dan sebagainya. Cuma memang sepertinya ketetapan mengenai bagaimana untuk menghitung dan sebagainya itu masih dalam proses ya. Nah ketika kemudian kita akan mengikuti program ini kira-kira bagaimana ya? Apakah nanti ketika kemudian kita ikut di dalam satu skema, kemudian ada peraturan yang muncul tiba-tiba ya, kemudian juga akan ada perbedaan. Nah ini kira-kira menyikapinya bagaimana nanti ya gitu ya. Kemudian yang kedua gini Pak, yang terkait dengan SBTi itu tadi kan Pak Deddy jelasin ya 90% itu dari operation, kemudian mungkin NPS-nya 10% ya. Tapi seandainya in case misalnya kemudian tidak ada operation yang bisa mencapai ke 90, ini gimana nih? Apakah tetap bisa akomodir untuk yang sisanya dengan NPS, terutama untuk mungkin yang flag atau follow gitu ya. Kemudian itu mungkin bagaimana juga kaitannya dengan skema yang life cycle assessment gitu kan? Saya rasa mungkin itu. Terakhir ada satu lagi, kalau kemudian kita mengikuti SBTi, mohon maaf ini saya juga belum dapat informasinya.
kira-kira untuk sertifikasinya itu dari mana ya? Apakah tetap dari kita sudah ada di sini atau seperti yang sudah ada di apa namanya di luar itu ya, ada mohon maaf sebut nama itu, ada Vera dan sebagainya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu, langsung dijawab oleh Mas Nanda ya. Mas Edu. Terima kasih. Tadi dari Pak Wahyudi Asra Ardosari, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu. Nanti mungkin akan saya jadi ada tambahan ya. Untuk pedoman dari pemerintah tadi Pak, betul memang ini adalah salah satu tantangan ya di mana regulatory uncertainty memang itu justru adalah yang ingin justru dijawab oleh SBDI gitu Pak. Jadi mungkin kita coba shift mindsetnya dari SBDI ini nanti apakah ternyata berbeda misalnya dari yang pemerintah, lalu akhirnya kita harus worst case scenario akan mengulang lagi gitu ya Pak ya, mengikuti pedoman segala macam prosesnya berulang, costly, inefficient dan segala macam. Justru sebenarnya SBDI ingin membantu ke sana Pak. Karena SBDI ini adalah yang tadi saya coba sampaikan adalah highest possible framework gitu ya, atau the most bisa dibilang the most high quality framework yang ada di dunia ini gitu ya untuk mencapai net zero emissions tadi gitu. Dan jadi harapannya kalau kita bisa aim to the highest possible level gitu, oleh karena itulah juga memang sangat sulit gitu ya Pak ya, dari 90% sangat kita sering mendengar perusahaan sangat kesulitan untuk bahkan mungkin mencapai 50-60 saja sudah sangat sulit gitu ya, apalagi 90. Nah, tapi the dream is there gitu ya, kita berusaha mencapai sana dan logika berpikirnya mudah-mudahan bisa kalau kita berpikir sampai ke 90 dan di sini adalah international standard, mudah-mudahan national standard pun sudah termasuk ke situ gitu. Jadi internasionalnya akan bisa lebih tinggi gitu ya dibandingkan yang national standardnya. Jadi apapun yang dikeluarkan pemerintah nanti sebenarnya sudah ada gitu ya, kita sudah menjawab lewat SBDI gitu. Nah mungkin nanti perlu ada adjustment gitu ya, itulah kenapa uncertainty tersebut seru lah gitu ya, menarik untuk kita ikuti dan harapannya bisa SBDI ini justru bisa membantu ke arah sana. Lalu untuk 90% tidak tercapai, nah ini memang pertanyaan menarik Pak ya, dan memang ambisinya sebenarnya pada dasarnya tidak berkurang gitu ya, jadi memang perlu setinggi itu. Walaupun memang angka persisnya Pak akan kita lihat ketika nanti kita sudah selesai melakukan GHG protokol, di scan semuanya dan juga nanti kita masukkan ke tool SBDI-nya. Jadi ada sebuah tool Excel base yang sudah bersistem gitu ya, yang akan nanti mengeluarkan modeling, targeting dan skenario ABC gitu dari pencapaiannya. Apakah benar harus sampai 90 persis gitu ya, atau berapa exactnya? Dan nanti akan ada biasanya perusahaan itu mencoba dulu untuk yang bisa dibilang paling rendahnya gitu ya, well below 2 degrees gitu. Jadi WB 2 lalu 2 lalu baru nanti paling tinggi 1,5 gitu. Mekanismenya juga almost mungkin bisa dibilang almost impossible gitu ya untuk perusahaan dari titik sekarang langsung semuanya menuju 1,5 derajat Celcius. Jadi kita sangat mengencourage untuk quick wins dulu gitu ya, baby steps-nya dulu dijalani dengan mungkin well below 2 dulu. Nanti memang ada mekanisme untuk periodic update gitu Pak. Jadi dari target yang sudah di-set pun juga nanti akan ada update-nya lagi gitu ya, direvisi setiap 5 tahun dan juga nanti akan ada monitoring reporting sistemnya. Nah di situ akan dilihat lagi seberapa mampu gitu. Mungkin sekarang sampai 2050 belum pede perusahaannya, tapi siapa tahu nanti 2030, 2035 ada teknologi baru, ada peluang investasi baru, dan akhirnya targetnya bisa direvisit lagi untuk bisa mencapai 1,5 derajat yang tadi 90% tadi. Jadi memang bertahap ada seperti itu. Nah, untuk certification sendiri, memang SBDI ini tidak didesain dari awal gitu untuk sama seperti apakah Vera atau gold standard dan yang lain gitu ya Pak ya. Nah, jadi memang certification ini quote and quote gitu ya Pak ya. Jadi memang akan ada stempel atau sejenis validasi gitu ya, proses dari SBDI yang jalannya itu bisa sampai 2 tahunan Pak ke depan gitu sejak komitmen letter disampaikan. Nah tapi certification ini bersifat fluid gitu ya, dan bisa digunakan oleh company untuk mengkomunikasikan atau mendisclose targetnya tadi ke publik atau ke investor gitu.
tapi certification-nya sangat robust Pak, I would say gitu ya. Tapi memang tidak se-strong dan se-long standing seperti Vera atau Gold Standard dan yang lain gitu ya. Karena ini lebih kepada framework terbuka gitu, yang semua orang bisa menggunakan secara transparan, dan untuk beberapa kasus di negara semi-developing country seperti Indonesia, bahkan juga cost untuk validation-nya bisa dikatakan nol gitu, Pak. Jadi kalau untuk developed countries gitu ya, yang di luar sana itu bisa sampai ada cost-nya. Kalau di Indonesia itu bisa di waive gitu. Nah, jadi certification-nya itu bisa menuju ke sana gitu, walaupun tidak selevel yang ada di Vera atau Gold Standard tadi. Mungkin itu sementara dari saya Pak, semoga bantu menjawab. Kalau ada tambahan dari Mas Den. Ya, sedikit saja tambahan dari saya Pak, karena momennya mungkin pas ya, karena sekarang SBTi sedang menyusun metodologi untuk forest land use dan agriculture. Jadi memang mungkin salah satu keuntungannya ketika perusahaan memiliki emisi di land sektor itu, targetnya adalah 85% overall untuk net zero, walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi ada 50% yang lebih berbeda. Intinya adalah karena memang mitigation activities untuk land use itu lebih terbatas dibandingkan dengan mitigation activities yang lain. Dan terkait beban operasionalnya juga, di 85% itu bisa dimasukkan carbon removal tadi, carbon sequestration. Jadi memang ada berbagai opportunity, salah satunya adalah uniqueness dari land use kan, karena memang ada carbon sequestration. Jadi carbon sequestration, as long as itu masih ada di dalam value chain perusahaan tersebut, bisa dimasukkan ke dalam target net zero tersebut. Dan kami juga dalam mendevelop si SBTi flag ini juga aligning dengan, kita berbicara dengan RSPO juga Pak, dan juga FI, which is Accountability Framework Initiative. Jadi mudah-mudahan ini bisa applicable kepada teman-teman di industri, dan karena memang salah satunya adalah yang akan kita develop adalah specific pathway untuk palm oil salah satunya. Jadi memang mudah-mudahan ini akan menjadi applicable. Ya, terima kasih Pak Dedi. Mungkin itu terakhir pertanyaan yang ada di sesi diskusi ini. Untuk menyimpulkan mungkin gak banyak ya, tapi setelah melihat diskusi Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri kompetensi dari knowledge partner kita, ya benar-benar kompetensi spesifik yang Bapak dan Ibu butuhkan untuk menuju net zero hub. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bergabung dengan net zero hub, kami memiliki knowledge partner yang handal, dan pertanyaan-pertanyaan strategis mungkin bisa ditujukan kepada Pak Bram, emailnya ke sekretariat net zero hub. Itu saja, mungkin terima kasih kepada para panelis, Pak Bram, Pak Dedi, dan Pak Nanda. Terima kasih.